Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada motor pejuang ini. Ini tanpa motor ini yang punya nggak punya Vario ataupun punya Mega Pro ya. Nah, ini kita coba dulu nih motor yang sudah hampir hancur ini. Ini olinya cuma di jok terus nih, sampai parah banget seperti ini. Ini motor buat langsir ya, langsir dagangan ke pasar. Nah, ini berkintal-kintal tiap hari, tapi disia-sia ya, padahal ini motor yang sangat produktif yang menghasilkan, tapi disia-sia, kasihan sekali. Oke, langsung kita eksekusi ya, kita bongkar, kita restorasi mesinnya supaya bisa fit kembali. Kita periksa ini boringnya. Nah, ini boringnya, baretnya nggak terlalu, tapi ini kayaknya sudah ngantong parah. Nah, ini penyebab ngeburnya sudah dipastikan dari bagian sini ya, dan piston. Kita ambil dulu pistonnya ya. Nah, ini pistonnya sudah dekem ya, nggak aus tapi ini sudah dekem. Nah, ini udah oversis berapa nih, kayaknya sudah di atas 100 ya oversisnya. Nah, ini sudah dibersihkan, angkanya nggak kelihatan. Nah, tapi ini sudah dipastikan ini oversis di atas 100. Nanti kita carikan, langsung dicek ke toko ya, atau ke tukang bubut. Nah, ini untuk boringnya juga sudah ngantrong parah. Sudah ngantrong parah karena sering telat oli ya. Nah, nanti kita quarter, kita carikan piston, kita cek langsung di toko ya. Kalau nggak ada ya nanti terpaksa kita standarin, kita ganti boringnya ke tukang bubut. Tapi mudah-mudahan ada ya, jadi bisa sedikit hemat. Oke, kita bersih-bersihkan, kita cari piston ya, kita bawa ke tukang bubut. Oke ya, setelah dibawa ke tukang bubut, di quarter, ini bekasnya ternyata ini sudah oversis 100, dan ini kita pakai oversis 150. Udah gede banget pistonnya ya. Nah, ini hasil quarternya. Nah, sebelum dipasang kita wajib cek ulang ya, bukannya gak percaya sama tukang quarter, kita wajib cek ulang. Untuk gap clearnya jangan terlalu rapat, karena ini sudah pakai piston gede, tentunya menghasilkan panas yang lebih gede. Nah, permintaan saya tadi gap ringnya dibikin antara 0,10 sampai 0,15. Nah, di atas ya antara itu. Kalau sampai di atas 0,20 itu nanti cepat kena ya biasanya, tapi sih aman. Yang penting rajin ganti coveringnya. Kita ukur pakai filler ya, kita cek lagi.
Kita cari filler yang 0,10 ini. Nah, ini 0,05 ini terlalu longgar. Dipakein 0,10 ini masuk tapi agak longgar ini. Agak ya, mungkin clearnya di atas 0,10, mungkin 0,12 ya. Jadi ini kategori ya aman, nanti ngerayinnya nggak terlalu lama. Ring pistonnya langsung kita pasang ya. Biasanya untuk masukin pistonnya nanti ke boring agak susah, karena kalau quarteran sudah gede biasanya itu sama tukang bubutnya itu bagian depannya itu nggak dibikin tirus ya, jadi sudutnya terlalu lancip. Jadi butuh ya ketelatenan sedikit untuk pemasangan piston masukin ke boringnya. Enggak seperti yang overseas masih standar ya, maksudnya di bawah 100. Nah, ini perlengkapannya, ada pen, ada pengancingnya. Nah, ini untuk pengancing kita pasang sebelah dulu. Kalau kita mau masukin yang kanan, kita pasang yang sebelah kiri dulu ya. Lanjut kita pasang ring pistonnya. Ini ring chargingnya kita pasang dulu di celah paling belakang ya, celah paling belakang. Lanjut untuk 2 buah ring tipisnya kita pasang sambungannya itu deket pen piston ya, jadi berlawanan, satu menghadap pen piston sebelah, yang satu ke sebelahnya. Untuk ring yang tipis, untuk ring chargingnya menghadap ke lubang in. Nah, ini kita atur-atur dulu. Di sini jangan sampai terjepit karena ini tipis ya. Jangan sampai numpang ya istilahnya. Lanjut ring yang warna hitam. Nanti yang chrome itu yang paling atas ya. Warna hitam dulu. Untuk gapnya bisa dipasang di atas atau lubang in. Nanti yang paling atas yang warna chrome itu gapnya bisa menghadap ke lubang X, jadi jauh ya jarak gap antar sambungan ringnya, jadi potensi ngebul tipisnya itu lebih minimal gitu ya, anti ngebul istilahnya. Kita atur-atur gapnya ya. Yang warna chrome, warna putih chrome itu yang paling atas. Nah, nanti untuk sambungannya bisa menghadap ke lubang knalpot atau exhaust. Nah, ini ya, jangan sampai kebalik. Untuk tanda tulisan in nanti yang menghadap ke lubang karburator. Nah, ini yang warna chrome ya, warna chrome paling atas. Nah, ini bisa menghadap ke lubang exhaust. Oke, setelah tersusun semua ini untuk pemasangan ringnya, jangan sampai ada yang terjepit atau numpuk bagian yang paling belakang, terutama di ring charging ya, biasanya itu rawan numpuk. Nah, kita pasang dari kanan. Ini pengancingnya sudah dipasang sebelah kiri ya. Nah, ini untuk pemasangannya nanti biasanya agak susah. Kalau yang mau enak nanti langsung dipasang di blok di luar, jadi nanti pennya yang belakangan. Nah, tapi ini saya biasa seperti ini ya. Nanti untuk memasukkan ke boringnya memang agak susah, tapi nanti bisa diatur-atur ya. Nah, kita pasang sear clipnya dulu, pengancing yang sebelah kanan harus benar-benar mapan ya.
ini mungkin yang pernah ngalamin kalau udah overseas di atas 100 biasanya itu untuk tirus yang bagian ujung boring itu terlalu siku, nggak ada bubutan tirus kecuali kita request ke tukang bubut. Jadi untuk memasukkannya memang agak susah ya, bukannya quarteran terlalu rapat, tapi memang di sini itu tajam ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk memasukkan piston ke boring. Kalau sudah overseas gede tapi nggak dibikin tirus sama tukang bubutnya ya. Nah ini kita atur-atur lagi, tadi ada yang bergeser untuk ringnya. Untuk memasukkan kita tekan-tekan ringnya ya dengan obeng, tapi harus hati-hati jangan sampai terjepit, harus ekstra hati-hati ini pemasangan piston ke boringnya. Sedikit demi sedikit digoyang-goyang ya. Nah ini udah masuk sempurna. Nah, setelah masuk nanti kita putar mesinnya ya dari magnet dengan kunci T untuk mencoba gerakan pistonnya supaya benar-benar nggak terjepit, istilahnya ringnya itu aman, nggak terjepit. Nah ini kita coba puter. Kalau ringnya nggak ada masalah, nggak ada yang terjepit, putarannya pasti enteng ya. Nah ini untuk bagian silinder headnya sudah dibersihkan, sudah disekir, tinggal kita pasang komponen silinder headnya ya. Ada klep-klep, pelatuk-pelatuk, dan open as. Untuk seal klepnya tentu kita ganti yang baru. Kalau udah pernah telat oli itu biasanya seal klepnya sudah keras, jadi tidak bisa menahan oli, nantinya bisa bikin ngebul juga. Nah, sebelum dipasang oli kita lumasi dulu dengan oli ya sebelum dipasang seal, supaya pelumasan awalnya itu lebih terjaga saat nanti penyalaan awalnya. Oke, untuk pemasangan pernya jangan sampai kebalik ya. Nanti pernya untuk yang bagian rapat itu menghadap ke dalam atau yang menyentuh blok ya. Nah ini ada ringnya di dalam, ada ring dulu sebelum per. Nah ini seal klepnya kita masukkan. Lanjut untuk pernya ya, per klep. Nah ini per klepnya yang rapat menghadap ke dalam. Nah ini kan ada bagian yang rapat ya. Kalau kebalik nanti untuk knoki bisa telat ya nutupnya, istilahnya putaran atasnya itu takutnya bisa kepentok piston nanti karena lambat nutup. Nah ini kita cari dulu kuku klepnya, ini ada 4, biasanya suka ada yang hilang, tapi ini aman ya. Untuk pemasangan ya biasa seperti ini dengan manual. Nanti kita ganjel pakai kain atau apa ya. Kita cari kunci busi. Nah ini kita ganjel bagian sini, kita tekan. Nah saya biasa gunakan kunci busi dikasih karet ini aja, udah tonjok aja nanti bisa mapan ya. Untuk alat khususnya sebenarnya ada, cuma ini lebih cepat ternyata ya. Nah ini langsung sudah mapan, tinggal yang sebelahnya bagian exhaust
sama ya untuk pernya rapet di dalam. Nah ini kita tata dulu kuku klepnya di rumahnya seperti ini, lanjut kita tekan dengan kunci busi yang dikasih karet. Nah ini tadi bagian exhaustnya belum ya. Nah seperti ini kita tekan. Nah setelah kelihatan mapan seperti ini, jangan lupa kita cek, kita ketok dengan palu kunci T ya, supaya mapan benar-benar. Lanjut untuk templar atau rocker armnya ini ada angkanya atau abjadnya 86. Ini dua-duanya angkanya sama, berarti untuk pelatuknya itu bisa di bagian ya, bisa saling tukar istilahnya. Jadi yang nggak bisa saling tukar itu pennya ya, karena pennya itu panjang sebelah. Setelah pelatuknya sudah terpasang, lanjut pemasangan noken as. Nah, sebelum pemasangan kita cek dulu di dalam sini ada pen ya, ada pen kecil dan per. Ini pastikan ada di bagian sini. Nah ini fungsinya ini untuk sangkutan dekompresi ya, ini harus ada. Nah, setelah itu kita pasang camshaftnya atau noken asnya di posisi top.
tekan eceran kayak bulone nyong sing duwe travel kayak eceran tekan nang dhuwur, tekan obat.